Oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini masuk unit dari Depok ya. Unit apakah ini? Ada unit OnePlus. Ini OnePlus 6 ya. Saya charging dulu. Ini sih mati total, bukan crash dam ya. Oke, saya bongkar saja langsung untuk unitnya ini. Ini unit masih utuh ya kayaknya kalau lihat dari tampak belakang. Namun ini memang benar mati, ini mati total ya. Saya coba analisa dulu untuk kerusakan pastinya ya, biar tidak salah eksekusi. Kita pastikan penyebab utamanya ada di area mana. Dan ini ampere gantung di angka 0,2 ya, dan ampere segitu menunjukkan kalau area CPU bekerja, namun hanya saja data tidak dapat diproses ya. Ini unit masih kondisi utuh ya, belum terkena perbaikan, dan ini kondisinya saat ini mati total. Saya tangani, mudah-mudahan unit masih bisa terselamatkan. Oke, dan saya masuk ke tahap perbaikan saja. Di sini sudah saya dalami untuk kerusakan sebenarnya ya, yang mana ampere gantung disebabkan data yang tidak terbaca oleh CPU, dan saya di sini fokus ke perbaikan area inti saja. Ini area CPU yang saya tangani. Untuk langkah awal ini saya angkat IC RAM terlebih dahulu, pastikan panasnya sudah merata ya. Panas merata, jangan ditumpu di satu titik biar tidak merusak part ataupun mainboardnya. IC RAM sudah terangkat dan saya masuk ke proses pengangkatan IC CPU. Untuk proses pengangkatan IC CPU, gunakan skill yang benar-benar sudah terbiasa ya, dan pastikan selalu tetap hati-hati. Dan IC CPU sudah terangkat. Lanjut ke proses berikutnya, ini proses pembersihan sisa lem dan timah. Gunakan plug secukupnya ini untuk mempermudah proses pengangkatan sisa lem dan timah yang masih menempel di mainboard ya. Gunakan pisau dan suhu blower untuk pengangkatan biar mempermudah pelepasannya ya. Proses ini lakukan secara teliti dan gunakan Gotwick untuk memaksimalkan pembersihannya ya, ataupun meratakan sisa timah dan lemnya supaya benar-benar rata permukaannya, tidak ada BGA yang masih menonjol. Dan di sini saya temukan penyebab sumber utama ampere gantung di unit OnePlus 6 ini terjadi permasalahan di CPU, dan CPU-nya ini tidak bisa dilakukan rebaling only. Ini di rebaling ulang berulang kali ya saya lakukan, tetapi tetap saja unit tidak bisa mau menyala, ampere masih gantung, dan pasti ini sudah tidak dapat digunakan lagi. Dan ini saya siapkan CPU baru agar dapat menormalkan unit ini kembali ya. Dan CPU baru ini sudah saya lakukan rebaling ulang. Dan untuk CPU-nya ini seri SDM 845. Dan pemasangan, pastikan pemasangan benar-benar presisi, tidak ada kesalahan di pin ataupun tidak ada cacat di pin. Dan saya berikan plug secukupnya ini untuk menjaga dan mempermudah sekaligus membuat pin BGA menjadi lebih padat ya, dan presisi pada saat pemasangan. Gerakan demi sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit ya,
dan selesai pemasangan IC CPU. Ini berikutnya pemasangan IC RAM, tapi ini IC RAM tidak baru, ini masih IC RAM aslinya. Ini seri DDR4X, LPDDR4X ya, yang mana ini berkapasitas 8 GB. Ini masih kondisi sehat, tidak ada masalah, dan ini saya hanya lakukan rebaling saja. Untuk internalnya ini K3UH7H7 berkapasitas 8 GB. Pastikan pemasangan di atas CPU ini hati-hati, jangan sampai IC di bawah. IC RAM tidak ikut bergeser pada saat menggoyangkannya. Gerakan sedikit demi sedikit, pastikan angin sudah sesuai diatur pada saat pemasangan, dan proses ini tidak membutuhkan waktu lama. Saya menggunakan flux kembali dan gerakan sedikit demi sedikit, dan pastikan semua pemasangan sudah benar-benar presisi ya. Dan selesailah sudah pemasangan IC RAM. Lanjut ke proses berikutnya, proses flashing. Namun untuk flashing tidak saya sertakan di konten ini ya, dikarenakan sudah banyak saya upload. Kita lanjut ke tahap pengujian saja. Kita uji setelah perbaikan pergantian CPU-nya di unit ini. Ini mas, CPU-nya sudah saya pasangkan, dan ini sudah melewati tahap flashing, dan sekarang sudah bisa normal kembali. Unit ini saya uji ya, mungkin 1-2 hari. Dan oke, setelah melewati tahap perbaikan ya, unit OnePlus 6 ini, di sini kita uji perbaikan. Di sini saya lakukan pergantian CPU baru STM845, yang mana CPU yang aslinya ini setelah saya lakukan rebaling berulang ya, bukan 1-2 kali, bahkan lebih, yang mana unit ini tetap tidak bisa on. Unit setelah direbaling hanya bisa terbaca 9008. Maka dari itu saya pastikan CPU bermasalah, konfirmasi ke user, dan deal lah, user minta ganti untuk CPU-nya. Dan di sini CPU-nya ini sudah saya pasang, tentunya CPU baru ya, bukan bekas. Kalau bekas nggak mungkin bakal bisa menyala. Dan sekarang unit sudah bisa nyala dan normal. Pergantian di sini saya lakukan hanya mengganti CPU-nya saja, tidak mengganti RAM ataupun UFS-nya ya, tidak saya ganti, hanya saja mengganti GPU only. Saya pasang ke LCD, dan ini sudah saya pasangkan ya. Dan sekarang unit sudah bisa menyala kembali. Ini sudah melewati tahap pengujian sih sebenarnya ya, namun ini untuk dokumentasi biar usernya tidak bertanda tanya ya. Ini unit sudah menyala kembali dengan data pasti hilang, dikarenakan ini sudah melewati tahap flashing. Untuk menghidupkannya kembali ya, data otomatis pasti hilang, data di awal. Dan untuk email ini tidak berubah. Kalau email masih seperti yang aslinya, tidak berubah. Untuk spesifikasi yang digunakan untuk OnePlus 6 ini menggunakan 8/128 GB untuk spesifikasinya ya, ataupun untuk internalnya. Jadi unit ini perbaikan selesai dengan mengganti CPU only, dikarenakan masuk awalnya mati total, ampere gantung, dan tidak dapat membaca untuk internalnya ya. Jadi saya simpulkan kerusakannya CPU bermasalah. Jadi di sini saya ganti CPU only dan saya lengkapi dulu semua part, kita uji keseluruhan fungsinya.
Dan oke, untuk unitnya ini sudah saya lengkapi ya. Pengujian saya lakukan di kamera dulu. Ini untuk perekam video ya. Coba saya cek cek. Untuk perekam suara di video normal ya, tidak ada masalah. Untuk potret normal, untuk foto biasa normal ya, dan untuk lainnya ini normal. Untuk kamera depan saya coba cek. Ini kamera depan ya. Untuk kamera depan normal, tidak ada masalah. Fungsi kamera normal, tidak ada fungsi yang bermasalah di sini ya, semuanya normal. Lanjut ke jaringan, ini 4G keluar. Untuk WiFi, Bluetooth, center ini on semua ya. Untuk WiFi sudah terhubung, dan untuk jaringan 8G saya coba cek 112 saja. Ini untuk earpiece normal ya. Untuk earpiece normal dan jaringan 8G pun sudah muncul. Untuk perekam suara coba saya cek. Cek one. Cek one. Fungsi perekam suara normal, dan mungkin semuanya sudah ya, sudah saya cek. Dan ini pergantian CPU tidak melibatkan untuk pergantian RAM ataupun UFS ya. Untuk internal ini masih sesuai dengan yang aslinya, tidak berubah. Dan mungkin semuanya sudah ya. Jadi OnePlus ini kondisi masuk mati total dengan kerusakan di CPU. Saya ganti CPU only baru ya, SDM845, dan selesai melewati tahap flashing, dan unit pun sudah bisa normal kembali. Dan ini untuk yang punya unit dari Depok ya, terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya. Unit sudah normal dan siap untuk digunakan kembali. Dan bila ada salah pengerjaan maupun salah kata di video ini, silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. OnePlus 6 ini mati total ya.